Merdeka, Oras dari tepian Danau Toba yang indah di Indonesia ini ya, dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara semua yang sangat haus dengan keadilan ini ya, dan juga rekan-rekan setanah air yang ada di luar negeri. Ini ya, fase pertama sebenarnya sudah selesai ya. Jessica dibebaskan secara bersyarat, apapun pertimbangannya kita apresiasi. Tetapi seperti yang sering saya ungkapkan di video saya, bahwa sebenarnya kita berjuang ini, prioritas pertama itu ya, yang pertama adalah untuk Indonesia ya, penegakan hukum ya, penegakan ya hak asasi manusia ya. Yang paling penting itu yang pertama, baru yang kedua Jessica ya, jangan dibalik ya. Jessica dulu baru Indonesia, bukan. Kalau Jessica dulu seolah-olah Jessica adalah keluarga kita ya, seolah-olah Jessica alasan personal ya. Terus terang saya juga tidak mengenal Jessica secara personal, tetapi Jessica adalah bagian dari rakyat Indonesia yang perlu ya, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kita rakyat Indonesia lainnya. Ya, jadi tujuan akhir kita bukan Jessica ya. Jessica kita hormati ya, sebagai orang yang memegang teguh prinsip dan menyediakan kita gerbang ya atas keteguhannya terhadap apa yang tidak dia lakukan ya, tidak mau mengajukan gerasi karena memang dia tidak melakukannya ya, kita hargai, dan dia memberikan kita jalan tol ya, gerbang masuk untuk membongkar rekayasa yang sangat barbar, brutal dan biadab ini ya. Jadi saya harapkan Jessica tidak berhenti di kepentingan pribadinya ya, ya, tidak berhenti pada pembebasan bersyaratnya, tetapi lebih kepada pembebasan murni ya, pemulihan nama baiknya ya, yang seharusnya ya, dengan pemulihan nama baik tersebut lewat jalan PK ya, ada dua target yang bisa kita dapatkan selain pembersihan atau pemulihan nama baik, yaitu kita ringkus itu, kita bongkar ke publik, ke ratusan juta publik ya, bahwa Tito Karnavian Krisnamurti ya, sebagai pejabat teras Polda Metro Jaya 2016 memerintahkan Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto sebagai ahli forensik digital ya, di persidangan 2016 ya, untuk diringkus itu ya, dibuka ke publik. Dan target yang kedua ya, mereka harus menjalani hukuman ya, karena di Indonesia katanya adalah hukum adalah panglima. Jadi siapapun ya, katanya kan equality before the law, persamaan di depan hukum ya. Jadi siapapun dia, mau dia mantan Kapolri, mau dia mantan jenderal, mantan apapun ya, kalau dia berbuat kejahatan harus ditangkap dan diringkus gitu. Jadi targetnya bukan ini ya, bukan hanya sekedar Jessica ya. Kalau hanya sekedar Jessica ya, saya juga tidak mau ya seperti ini tiap hari seperti ini. Ini untuk Indonesia ini kita lakukan ya, termasuk di dalamnya Jessica. Dan Jessica memberikan kita jalan untuk menumpas ya, membongkar habis ini para rekayasa ini. Jadi Jessica juga harusnya mendesak ya pihak-pihak pengacara untuk ayo majukan PK supaya kita bongkar ini ya, ketidakadilan ini, kebrutalan, kebiadaban dan kebarbaran rekayasa ini ke depan publik ya. Itulah kontribusimu kepada Indonesia ya, karena banyak jutaan rakyat yang mendukungmu, bayarlah itu balik kepada Indonesia. Gitu sih pesan saya ya. Jadi setelah kita bongkar ini ke depan publik ya, ditangkapnya para perekayasa, para otak-otak perekayasa, mulai dari Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya, kedua ahli penipu itu, ahli forensik penipu ya, dari Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang dia dirikan dan diketuai oleh Muhammad Nuh Al-Azhar. Harusnya itu asosiasi itu perlu dijadikan asosiasi terlarang di Indonesia, karena didirikan dan diketuai oleh para penipu ya. Jadi layak itu dilarang dari semua sistem peradilan Indonesia ya. Jadi semua ditangkap, dipidanakan, dipecat, diringkus ya, kalau bisa dihukum seumur hidup. Berikut juga dengan para jaksa penipu itu, mulai dari Ardhito Muardi ya, yang sekarang menjadi jaksa di kasus tambang timah atau tambang apa itu, yang ratusan triliun itu ya. Ya, dia masih bisa dia menjalankan fungsi hukumnya, Ardhito Muardi itu ya, padahal dia sudah cacat, sudah melakukan pidana ya, menginjak-injak hukum ya, terhadap barang bukti digital. Bayangkanlah itu Ardhito Muardi itu, tidak tahu malu itu orang itu ya, jaksa sampah manipulator itu ya, di depan publik masih bisa dia ngomong. Itu karena kita tidak tuntaskan dengan cara PK ya, dengan cara legal battle ya, peperangan di dalam law, dalam hukum ya, kita berargumentasi, kita bongkar semua kedok mereka, mulai dari Tito Karnavian sampai jaksa-jaksa penipu itu, mulai dari Ardhito Muardi, Sandi Handika yang menipu di persidangan, menipu hakim, menipu jutaan publik
menginjak-injak hukum dengan mengatakan, izin yang mulia, kami tidak menyentuh atau mengubah barang bukti. Maksudnya dia flash disk, padahal sudah kita tangkap bahasa ya, terus berubah-ubah. Itu yang tertangkap televisi ya, monitor laptop mereka. Kalau di titik lain, ya pasti berubah juga itu. Ya. Semena-mena di mereka itu bekerja sama para jaksa pengkhianat itu. Ya. Berikut juga dengan Haribowo, jaksa pengkhianat itu, penipu itu juga. Sudikar Paloh, Malanewung, dan Wahyu Oktaviandi. Jadi ini kalau dibongkar ini semua, ya mafia hukum mulai dari kepolisian ya, Mabes Polri, Bareskrim itu, sampai ke kejaksaan, sampai diusut, di apa ya, diinvestigasi itu ketiga hakim itu, apakah benar-benar bodoh, ya, percaya dengan video kabur, ya, atau memang dia mereka bertiga ikut berkomplot, karena setelah kasus ini kan mereka naik jabatan menjadi hakim tinggi ya, Binsar Guntum, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo ya. Jadi ini juga perlu diinvestigasi ulang semua dengan kesadaran publik yang ratusan juta ini, mulai dari yang akan menonton nanti sidang PK live kalau itu benar terjadi ya, tidak mundur-mundur terus. Maka mulai dari rakyat di pedesaan sampai perkotaan akan sadar mafia hukum ini ada di tubuh kepolisian, dan itu di Mabes Polri ya. Si ketua mafia rekayasanya ini saat itu Kapolda Metro Jaya dan naik pangkat menjadi Kapolri, Tito Karnavian itu. Inilah pentingnya kita ringkus sehingga menjadi catatan sejarah ya, menjadi pelajaran penting, pelajaran bersejarah di Fakultas Hukum ataupun di pendidikan ya, bahwa ini harus tidak boleh terjadi lagi rekayasa barbar, brutal dan biadab ini di Indonesia ini, agar nanti ya banyak orang menyerukan ada lahirlah kebijakan-kebijakan baru untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini terjadi lagi. Jadi nanti dari hulu sampai hilir akan dibongkar ini, dianalisa ya, dan diantisipasi untuk kedepannya agar Republik ini tidak lagi diinjak-injak oleh segelintir polisi kotor, jaksa kotor, dan hakim kotor untuk kepentingan pribadi mereka. Ya, sehingga lahirlah nanti entah kebijakan apa ya, di DPR atau dibuat undang-undang atau dibuat ya semacam lembaga independen untuk mengawasi jalannya penyidikan dan penyelidikan yang berkaitan dengan integritas ya, menjaga integritas barang bukti, terutama barang bukti digital yang selama ini dikuasai secara absolut oleh pihak kepolisian semacam Muhammad Noel Azhar dan penyidik lain di Polda Metro Jaya 2016, dan rakyat dipaksa harus percaya oleh penanganan rekayasa brutal barbar biadab semacam itu ya. Barang bukti mereka kuasai secara absolut, tidak ada orang yang bisa mengawasi ya, mengantisipasi rekayasa semacam itu, maka mereka akan berbuat semena-mena. Mereka akan seperti raja terhadap barang bukti tersebut, bisa berbuat seperti God ya, seperti dewa ya, yang bisa mereka lakukan apapun, dan hakim, jaksa, publik harus percaya. Inilah penguasaan absolut terhadap barang bukti digital oleh kepolisian, itulah yang dimanfaatkan oleh mereka gitu ya. Dengan embel-embel, banyak lagi embel-embel lain, SOP lah, software FBI ya, SOP FBI, CIA, kepolisian Australia, Inggris, kan itu statementnya Muhammad Noel Azhar ya. Ditambah sudah dia menguasai secara absolut barang bukti digital, ditambah SOP kepolisian luar negeri, ditambah lagi jabatan di internal Mabes Polri maupun di luar ya. Di internal Mabes Polri dia ketua subdit komputer forensik ya. Di luar dia asosiasi forensik digital. Inilah untuk membungkus penipuan, perekayasaan brutal biadab terhadap barang bukti digital. Jadi kalau ini nanti dibongkar ya, mulai dari hulu sampai hilir ya, maka akan ditelurkanlah kebijakan untuk mengantisipasi ini. DPR pun akan sadar, karena dia kan kerjanya cuma makan tidur aja di sana ya. Harusnya kan dengan gampang dia memanggil Kapolri, memerintahkan ini diusut, tetapi dia lebih memilih makan tidur dan gajian ya. Jadi tugas mereka harusnya itu untuk mengawasi kepolisian, tetapi harus kita ambil alih, padahal dia yang digaji kan gitu. Tapi memang itu sudah watak mereka, watak makan gaji buta ya. Terpaksa kita ambil alih ini tugas-tugas pengawasan kepolisian yang harusnya dilakukan oleh DPR ya, khususnya Komisi 3 ya. Oke, jadi saya juga berpesan lagi kepada Jessica ya, desak para pengacara untuk majukan PK, majukan memori PK tersebut, jangan dimundur-mundurkan, karena ingatan publik itu sangat pendek di Indonesia ini ya. Ingatan publik ya, publik kita cepat amnesianya begitu. Jadi kalau ini tidak momentum ini tidak dimanfaatkan, maka publik akan lupa. Dan Tito Karnavian dan Krisnamurti itu ya punya banyak segala cara ya, cara lunak, cara kasar, cara keras untuk mengintervensi seperti ini untuk menyelamatkan pantatnya agar tidak bisa kita bongkar ini. Bisa jadi dengan cara belakang, cara depan, mereka punya jalur-jalur
kekuasaan untuk menyelamatkan kepentingannya supaya tidak kita bongkar ini. Jadi Anda berkontribusilah kepada Indonesia, ya, karena ratusan juta rakyat sudah mendukungmu, kebebasan bersyaratmu, termasuk saya juga ya, ya berkontribusi balik kepada Indonesia untuk membongkar ini gitu loh, ya, supaya tidak mundur-mundur lagi nih, karena saya sendiri pun sudah bingung ya, sejak akhir tahun lalu sudah dijadwalkan mundur lagi, terakhir di Nusantara TV katanya Pak Oto Hasibuan mengatakan mundur 2 sampai 3 minggu lagi untuk melihat Jessica sudah tenang atau belum. Ini kan saya jadi bingung sendiri nih ya, ini jadi dilaksanakan atau tidak gitu. Kalau tidak ya sudah, biar ya memang inilah endingnya kan gitu kan, saya pun bisa apa ya, melakukan tugas-tugas penelitian saya gitu. Banyak sekali yang saya tunda ya, pekerjaan saya selama 8 bulan ini ya. Kalau memang tidak diajukan, memang ya sudahlah, berarti Tito Karnavian dan Krisnamurti menang. Para prekayasa itu mereka tidak akan pernah disentuh dengan hukum, cuma dikasih hadiah bebas bersyarat saja sudah berhenti nih usaha ini kan gitu, dalam membongkar ini gitu ya. Rakyatlah nanti terus menjadi korban dan korban dan korban terus untuk rekayasa semacam ini ya. Ya nggak apa-apa kita permalukan kehakiman, kepolisian, kejaksaan ya untuk kasus ini gitu, tapi kan kita tidak menuduh untuk hakim-hakim atau polisi-polisi atau jaksa-jaksa lain yang tidak terlibat. Ini mereka-mereka yang terlibat aja kita bongkar, bukan mempermalukan institusi secara general ya. Tetapi ini kan untuk perbaikan gitu, karena mereka lembaga yang dibayar rakyat ya harusnya berbenah diri kan gitu, terutama dari kepolisian yang memulai rekayasa ini ya, Baris Krim Polri itu gitu. Ya saya pun ya, tadi seperti saya bilang, saya nggak tahu ini kapan deadline-nya diajukan ya. Kalau memang tidak diajukan ya sudah, sampai di sini aja kan gitu kan. Sampai di sinilah kisah ini. Kalau nanti terjadi lagi rekayasa ya itu urusan lain itu kan. Saya pun sudah apatis ya, apatis terhadap perjuangan kita ini gitu. Kalau saya orangnya penuh dengan deadline ya, saya seorang engineer. Kalau dikatakan deadline-nya minggu depan ya minggu depan gitu ya. Nggak tahu kalau sistem di hukumnya banyak pertimbangan lain. Kalau saya seorang engineer ya minggu depan, besok ya besok gitu ya. Apalagi saya studi di Jepang ya, S2 S3, jadi penuh dengan deadline. Kalau dikasih sensei misalnya minggu depan kau seminar, harus kita sediakan apa ya, kita siapkan bahan untuk seminar minggu depan gitu. Jadi tidak ada kata mundur, apalagi apa ya, mundur berkali-kali itu tidak pernah ada, itu langsung kita dipulangkan. Apalagi saya beasiswa dari pemerintahan Jepang ya, bukan Indonesia, mau buka guso ya, dari pemerintahan Jepang ya. Jadi ya setiap waktu bisa dipulangkan oleh mereka. Jadi saya terbiasa dididik untuk deadline ya. Tenggat waktunya kapan ya itu harus kita patuhi bersama gitu ya. Jadi dalam kasus ini terus terang saya bingung tenggat waktunya sampai kapan ya. Kalau memang 2-3 minggu lagi tidak benar ini diajukan memori PK ini ya sudah, saya mundur lah. Karena apa, saya cuma seorang ahli ya, saya tidak advokat atau pengacara yang bisa mengajukan ini, kecuali ada netizen yang mau mengambil alih pengacara atau apa, ayo gitu ya. Karena jalan saya cuma ini untuk membongkar ini, tidak ada jalan lain ya. Jalan saya adalah jalan keilmuan, jalan keilmiahan ya, untuk membantu membongkar ini sehingga menjadi pelajaran secara ya, hukum ya, menjadi apa nanti kasus untuk mengantisipasi hal-hal yang serupa terjadi di masa depan. Oke pemirsa ya, rekan-rekan apa perjuangan ya, bukan saya mau apa ya, mengundertone atau undermine ya, merendahkan kehausan kita bersama atas keadilan ini, tapi memang inilah batas-batas yang bisa saya lakukan ya. Kalau ada yang sering bertanya, bang kapan bang ya, kapan PK-nya bang ya, saya nggak, kompetensi saya di sana. Kalau saya ngambil SH juga dan saya pengacara, mungkin saya libas itu semua. Nggak ada status saya. Orang mati di kamar mandi juga biasa, apalagi mati dengan kebenaran ya. Berjubah kebenaran, itulah kematian yang paling nikmat di dunia ini kan. Mati karena memperjuangkan kebenaran adalah kematian yang paling nikmat di dunia ini ya kan. Gitu. Jadi saya juga bukan tadi itu, bukan mengundermine, undertone semangat kita, tetapi kita juga punya batas waktu ya. Karena ada kepentingan-kepentingan pekerjaan. Kepentingan pekerjaan yang sudah lama kita tunda ini, menunggu-nunggu ini gitu ya, untuk kepentingan Indonesia juga gitu. Tapi kalau tidak ada deadline ya saya juga harus mundur lah gitu, karena kepastian itu penting di dalam hidup saya ya. Deadline itu penting ya, tenggat waktu itu penting, karena dengan mundurnya waktu lebih banyak lagi pertimbangan, lebih banyak lagi lobby-lobby, lebih banyak lagi kesempatan untuk Tito Karnavian dan Krisnamurti untuk bermanuver gitu. Dan kita pun bisa menjadi ragu dengan mundurnya waktu itu, karena manusia orang yang kan pikirannya sering distortif, manipulatif, ragu ya. Ya, kadang-kadang kita perlu nekat dalam hidup ini ya, once for all ya, daripada hidup dalam penjajahan para mafia rekayasa ini, mending kita mati dalam kebenaran dan kemerdekaan. Itu aja konsepnya kita. Oke pemirsa, sekian dulu, sampai jumpa di video kami selanjutnya jika masih ada ya. Oke, salam merdeka dari tepian Danau Toba yang indah. Horas. Merdeka, salam horas dari kami di tepian Danau Toba yang sangat indah ya.
Oke, pemirsa, kita akan desak terus Kapolri ini ya, biar dia tidak memandang bahwa rakyat Indonesia itu isinya pengecut semua ya. Mentang-mentang dia berseragam, punya pistol, punya undang-undang, langsung bisa mengugabi ya, menggetak-getak supaya kita bungkam. Dalam kesempatan ini saya juga selalu ya menghimbau ya, menantang Kapolri ya. Ya sudah saya temukan 37 bukti ilmiah rekayasa oleh laboratorium komputer forensik Mabes Polri ya, dengan dumas presisi 3 kali. Jawaban sistem Anda, institusi Anda adalah tidak berkadar pengawasan. Jawaban asal-asalan yang selalu kalian gembar-gemborkan institusi dengan scientific crime investigation. Tetapi ketika saya lakukan pengaduan, laporan, ya, aduan masyarakat, dumas presisi dengan bukti ilmiah, tapi kalian tidak ada ilmiahnya sama sekali jawaban kalian itu. Ya, padahal sudah saya buktikan ya, perbuatan barbar, brutal, biadab yang pernah terjadi dari sebuah institusi di negara manapun. Inilah yang paling barbar, brutal, biadab dari sebuah institusi negara yang dibayar pajak. Ya. Laboratorium komputer forensik Mabes Polri. Ya. Itu menjadi studio animasi digital. Bayangkan, ini bukan kepolisian Republik Indonesia, tetapi ini kepolisian rekayasa Indonesia. Kepolisian yang melakukan rekayasa. Bayangkan brutal dan biadabnya ya. Mabes Polri itu, bagaimana kalian itu mengkhianati pekerjaan kalian? Bukan justru menjaga secara sakral data digital yang sangat sensitif ya, terhadap perubahan. Malah diobrak-abrik, diacak-acak, dianimasi, digaburkan, dibuat menjadi monokrom, dibuang semua informasi warna. Itu produk animasi. Jadi apapun pergerakan di Jessica yang ada di meja 54, baik sesudah, sebelum maupun sesudah Mirna Salim datang, adalah produk animasi kalian. Ya, jangankan paperback bergerak sejajar, terbang pun ke langit bisa kalian buat. Superman pun bisa hadir di situ. Ya. Dinosaurus pun bisa jalan kalau ke Cafe Olivier itu kalau cuma produk animasi. Inilah produk animasi didasarkan menjadi dasar pertimbangan hakim. Dalam setiap jenjang itu, mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, banding kasasi, PK, itu menjadi rujukan utama animasi Mabes Polri. Kan luar biasa itu, brutal, barbar, biadabnya kalian. Ya. Terhadap rakyat yang menggaji kalian. Masih ada nama nggak kalian? Wibawa. Ya. Saya mengusulkan kepada Pak Prabowo, turunkan derajat kepolisian Pak, sudah terlalu powerful terhadap rakyat Indonesia. Masukkan ke dalam Kemensos, ya, karena cuma menjaga rakyatnya tugasnya. Gitu loh, anggaran 114 triliun, masa jadi animasi, studio animasi digital pekerjaannya di Mabes Polri sana. Kan luar biasa ini pengkhianatan ini terhadap rakyat ini. Ini tidak kurang dari sifat komunis ini seperti ini. Kepolisian yang seharusnya tempat rakyat mengadu, mencari kebenaran, mencari keadilan, malah tempat rekayasa. Inilah luar biasanya Jenderal Listio Sigit Prabowo. Anda mungkin bisa beralasan, itu bukan zaman saya, itu Tito Karnavian. Tapi kau sekarang incumbent, dan saya laporkan 3 kali. Jawabannya tidak berkadar pengawasan. Jawaban apa itu? Jawaban orang bodoh itu. Harusnya kan kalau saya salah, jawab dengan ilmiah juga. Tapi digambar-gemborkan terus scientific crime investigation. Scientific apa kalau bukti digital direkayasa, digaburkan, dianimasi, dibuat warna menjadi gabungan, segala macam. Informasi yang penting dalam penegakan hukum, ya, malah sembarangan diobrak-abrik oleh kalian di Mabes Polri. Kan luar biasa. Ya. Pengkhianatan, ya. Bagaimana kalian menginjak-injak hukum itu? Ya. Karena produk kalian lah, bukti-bukti rekayasa kalian lah yang dipakai oleh jaksa, disidangkan di situ sebagai fakta di pengadilan, fakta rekayasa. Ya. Kalian memanfaatkan juga ketidaktahuan para jaksa itu, ketidaktahuan para hakim itu dalam manipulasi digital. Ya, orang yang biasanya tidak tahu malah makin nekat kan menganggap itu benar. Makanya saya sarankan kepada Jenderal Listio Sigit Prabowo, Anda Kapolri, Anda Jenderal, saya cuma rakyat biasa. Ya, saya sarankan, ya, aku itu, ya, rekayasa, barbar, brutal, biadab, ya, berikan statement publik, ya, statement publik, tugas Anda ini untuk meminta maaf, pertama mengaku salah, ya, telah melakukan rekayasa terhadap barang bukti digital. Saya tidak tahu beberapa ribu kali kalian lakukan hal semacam ini, makanya sembrono di dalam BAP-nya itu, makanya saya tangkap basah, ya, orang yang sudah berbuat berkali-kali lah yang melakukan itu, yang sesembrono itu, ya, minta maaf, mengaku salah, kau benahi institusimu, ya, minta maaf kepada rakyat yang menggaji kalian, ya, benahi itu institusimu, tangkap pecat semua yang terlibat, pidanakan, gitu, mulai dari Tito Karnavian, karena dia ya, pada saat kasus itu, kalau ini lepas Jessica sebagai tersangka, tidak mungkin dia jadi Kapolri, dan sekarang Mendagri, itu akan menjadi cacat dalam
Apa dia? Karena penersangkaan Jessica memang ditandatangani oleh Krisnamurti, tapi persetujuan siapa? Kapolda. Ada gelar perkara, ada irwasda, ada pengawasan penyidikan, baku sidik. Kok bisa produk rekayasa itu keluar dari baris apa itu? Polda Metro Jaya. Ya, kan luar biasa ini. Ini udah satu institusi ini secara sistemik melakukan rekayasa ini. Makanya kepolisian rekayasa namanya. Bukan kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian rekayasa Indonesia. Kok bisa? Polda Metro Jaya. Produk resminya. Video CCTV rekayasa dan BAP rekayasa yang dipakai semua ahli. Dipakai jaksa. Dipakai oleh hakim. Luar biasa kalian. Oleh karena itu minta maaf. Mengaku salah. Ya. Jangan ulangi lagi. Pecat pidanakan semua, baik itu Tito Karnavian, Krisnamurti, nggak mau tahu rakyat siapa, bintang 7 pun bintang berapa itu nggak mau tahu ya. Bagi kami siapa yang merekayasa itu sampah masyarakat. Itu adalah musuh rakyat yang sesungguhnya, komunis, penjajah rakyat. Harus disingkirkan itu dari jabatan-jabatan, bahkan dari polisi. Supaya citra polisi baik, jangan seperti ini kalian bungkam seolah-olah ini bakal apa ini, bakal larut terdekomposisi dari pikiran rakyat, dari ingatan rakyat. Saya juga bingung ini ya, dengan bungkamnya Komisi 3 DPR RI pada tugasnya adalah melakukan rapat kerja dengan Kapolri ini ya. Ya. Sudah saya laporkan bungkam. Ya, lurus mereka itu cuma perutnya saja, pilkada lah, pemilu lah, politik lah. Ya. Padahal Komisi 3 tugasnya untuk mengawasi penegakan hukum di Indonesia, tapi bungkam. Ya. Cuma mikirin perutnya aja. Harus jangan panggil ini Kapolri ini. Kenapa terjadi animasi ini? Ya. Kalau nggak benar itu, katanya Rismon itu, kalian tantang harusnya duel, debat publik itu. Atau tangkap dia kalau dia hoax, kan begitu. Terus harusnya kan dipanggil, terus dibuatlah kebijakan bagaimana ini mengatur. Ada undang-undang kayak atau apa kayak peraturan untuk mengawasi siapa yang memegang barang bukti digital ini. Ya, kalau di barang bukti dia kuasai secara absolut, tidak ada pengawasan sama sekali. Inilah hasilnya rekayasa brutal biadab. Harusnya kan Komisi 3 memanggil ini kepentingan rakyat. Ini malah mikirin siapa yang jadi calon gubernur lah, calon bupati lah, calon wali kota lah, cuma perutnya aja untuk dapat proyek. Ya, harusnya ini kepentingan rakyat. Karena kalian juga bisa jadi korban rekayasa. Ya, begitu kalian dapat kejahatanmu bisa diperas kalian, dimanipulasi bukti kalian. Ya. Apalagi kalau kalian sudah tertangkap korupsi, ditambah-tambahin itu skrip WA chat kalian, atau kalian diperas. Kan, itulah. Sekarang kalian pura-pura kalian nggak mau tahu kalian dengan urusan rakyat. Padahal kalian juga bisa berpotensi ya, menjadi mangsa mereka, para manipulator di baris krim Polri sana. Sudah kalian bungkam. Padahal kalian kan harusnya bisa panggil orang ini pada saat rapat kerja. Kenapa seperti ini? Tindak lanjuti. Gitu. Jangan dibiarkan liar isu ini. Gitu. Pecat pidanakan semua yang terlibat. Kan digaji rakyat kok Komisi 3 cuma ngurusi perutnya aja sendiri. Gak berani manggil Kapolri ini. Padahal kalian kan sederajat terusnya. Kalian wakil rakyat. Ya, ini orang pengguna anggaran, pengguna wewenang, pengguna kekuasaan, undang-undang yang kalian buat. Harusnya kan ada pengawasan seperti itu. Ini bungkam aja. Ya. Komisi 3 mengurusi hukum. Tapi nggak ada taringnya sama sekali sama Kapolri ini. Apakah kalian takut juga kalian punya kartu korupsi juga? Ya? Sehingga takut. Itu kan persepsi publik. Kenapa kalian takut sama Kapolri? Sejajar dia kalian harusnya. Ya, gitu. Harusnya kalian tindak lanjuti ini. Komisi 3. Bayangkanlah, ya, bukan hanya Jessica tentunya ini ya, korban rekayasa Mabes Polri ini. Ya. Karena memang sudah sangat lihai mereka melakukannya ya. Kalau saya teliti itu, kerusakan barang bukti digital, manipulasi kasus Jessica. Ya, ini mereka ini sudah sangat terbiasa ini melacurkan keahliannya dengan wewenangnya berseragam polisi untuk merekayasa kasus. Mungkin di kasus lain memalak dia, ya kan, meras supaya jangan ini saya tambah-tambah ini bukti digital, saya peras, bayar. Kan luar biasa ini kepolisian rekayasa Indonesia ini. Toh. Kenapa Komisi 3 DPR diam saja kayak orang yang tak apa sana kayak hantu di sana, tak apa makan gaji budak. Masa kami rakyat yang nggak digaji malah mengurusi ini? Harusnya kalian lah tugas kalian ini digaji tiap bulan ratusan juta. Masa kami rakyat yang capek kalian gaji tiap bulan? Entah apa tunjangan kemana-mana kalian. Ya, memanggil orang ini kan rekan sejawat kalian, rekan kerja kalian ini. Makanya rapat kerja. Ini adalah rekan kerja kalian yang perlu kalian awasi. Kapolri ini wewenangnya luar biasa. Ya bisa menangkap orang, memidana orang. Wewenang yang besar harus diiringi dengan pengawasan yang kuat. Ini diam aja, bungkam aja, sudah rekayasa barbar brutal biar begini aja. Komisi 3 nggak berani memanggil saya aja nggak berani. Saya laporkan sudah ke Seknek DPR, diam aja, jawaban juga cuma formalitas. Nanti sudah kami apakan, rujuk ke pimpinan Komisi 3. Jawaban apaan itu? Jawaban sampah itu. Jawaban orang malas, nggak berani ngambil risiko. Maunya gajian aja. Ya. Tapi pada saat kampanye, mengemis suara rakyat, sok Superman, sok orang hebat semua.
Inilah produk animasi Mabes Polri. Ya, produk animasi. Ya, produk animasi rekayasa barang bukti digital diantarkan langsung sama Krisnamurti Kombes Pol saat itu ke Kejaksaan Negeri. Ya. Diantarkan langsung sama orang ini. Kan luar biasa cacatnya, luar biasa brutal biadabnya Krisnamurti. Ya. Video CCTV rekayasa, BAP rekayasa yang direkayasa Muhammad Anwar Azhar dan Christopher Harimanrianto. Diantarkan manusia laknat ini ke apa namanya ke Kejaksaan Negeri sebagai bukti menersangkakan Jessica, memasukkan dia ke sel tikus, mendakwa, memidana, menuntut. Aduh, ya, inilah manusia berbutan biadab ini. Nah, Irjen Pol dia sekarang. Ya, berrekayasa. Pertanyaannya udah berapa ratus, berapa ribu kasus direkayasa orang ini. Ya, dengan tanpa hati orang ini merusak barang bukti digital kan. Itu pertanyaan kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo. Apakah Anda pengecut, Anda pernah merekayasa? Gitu. Parah sekali ya. Disajikan di persidangan oleh manusia pengkhianat ini juga ya. Si Ardhito Muardi. Flash disknya berubah-ubah. Isi flash disk barang bukti berubah-ubah, mengaku di persidangan kami tidak menyentuh, mengubah sama sekali yang mulia. Lewat mulutnya Sandi Andika. Ya, inilah penipu, naik pangkat juga dia. Sekarang ya udah kepala Kejaksaan Negeri kemarin. Jakarta Timur atau apa, setelah kasus rekayasa ini selesai, sukses. Aspitsus. Dia di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sekarang di Kejaksaan Agung ini. Bentar lagi orang ini posisi kunci nih di Kejaksaan Agung. Ya, manusia apa ini? Pengkhianat rakyat ini ya. Mana ada keadilan dan kebenaran kalau bukti apa ya rekayasa ya. Nah, orang ini adalah dipakai untuk menilai kelajiman dan ketidaklajiman Jessica di persidangan. Dari bukti video CCTV hasil rekayasa dinilai orang ini lazim, tidak lazim. Ya, padahal ya dari jejak digital, ya dari skrip yang diekstraksi dengan selebrit, ada beberapa aktivitas WA chat Jessica sambil menunggu. Tapi dia bilang orang ini tidak ada karena memang tidak ditunjukkan. Ya, inilah orang ini dipakai untuk menilai lazim dan tidak lazim dari bukti rekayasa. Inilah peradilan sesat akibat Bareskrim Polri menjadi pusat studio animasi digital. Ini juga ya, ya Roni Nisti Baskara dan Sarjito Wirawan ini dipakai oleh Krisnamurti ya untuk menilai lazim tidak lazimnya Jessica dengan menonton video CCTV itu rekayasa itu. Ini kan brutal biadab ini. Apa enggak? Bagaimana ya kalian Komisi 3 DPR mendengar ini? Mau cuma gajian ya kalian duduk di situ? Kok kami capek-capek mengurus ini? Harusnya kau yang keluar-keluar di sini. Tugasmu itu. Ini dipakai coba untuk menilai lazim dan tidak lazim ya. Ya. Bagaimana kalau dia ya video CCTV KP Olivier itu bisa lihat paperback jadi dinosaurus, mungkin dinilai dia juga mungkin ya mereka dua ini. Ya, kami mengamati ada ketidaklajiman dinosaurus di sana sedang meeting atau buang air. Ya. Bisa jadi ya, mereka nggak tahu kan apa yang dinilainya adalah hasil rekayasa Muhammad Anwar Azhar ya, sedang buang air di meja 54 dinosaurus. Ya kan? Tidak lazim kejadian itu. Kan konyol ini ya. Psikolog, kriminolog dipakai oleh Krisnamurti untuk mengamati video CCTV animasi. Luar biasa. Pengadilan paling sesat, luar biasa sesatnya. Belum lagi nih, Imadi Agus Gelgel, doktor, ya. Siapa nih? Nur Samran Subandi, ya. Sudah pakai persamaan kuadratik untuk persamaan sianida di komposisi satu-satunya di negara Konoha. Ya, persamaan kuadratik dipakai untuk menghitung laju di komposisi atau penguraian sianida yang bisa jadi pabrik nanti kalau waktu diperpanjang, diperbesar, malah gelas sianida jadi pabrik sianida. Inilah udah gitu salah itu mundur lagi, udah salah model matematikanya, salah itu mundur lagi orang ini dokter. Hitungan manualnya seharusnya 1620, dia hitung 1639 biar cocok dengan tangan animasinya Muhammad Anwar Azhar, Christopher. Ini orang juga tukang sulap. Bagaimana 6 sampel 6 data harian, 6 sampel harian bisa mengklaim error 0,1%. Ini kan tukang sulap ini, cuma 6 sampel, cuma pakai metode regresi. Regresi linier. Bisa dia sulap dengan keakuratan 99,9%. Tidak ada bukti numerik. Dia cuma bilang, dengan sopir yang saya pakai pada saat saya mengambil dokter. Dia sopir apa? Ya. Bukti numeriknya apa? Inilah orang-orang dipakai ya. Sehingga cocok-cocokan dengan hasil animasi Muhammad Anwar Azhar dan Christopher. Kita coba. Metode apalah di dunia ini cuma 6 sampel data bisa diklaim 0,1%. Regresinya pun tidak disebutkan metode regresi apa. Tiba-tiba dari 6 cuplik data, saya dapat metode matematika by eksponensial menurun dengan keakuratan 99,9% atau error 0,1%. Data cuma 6 cuplik data harian. Luar biasa. Inilah data sains ya, harusnya malah jadi pseudo sains. Jadi ilmu semu, ilmu karang-karangan gitu, ilmu sulap. Inilah dipakai oleh Christopher siapa? Krisnamurti dan Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya dan Direktur Reskrim. Inilah
Ya, ini juga ini dipakai. Dokter forensik Selamat Purnomo, forensik Budi Sampurna juga, ya, tentang pengamatan terhadap video CCTV 7 pukul 17.17 sampai 18.39. Di situ Mirna Salihin mengebas-ngebas, ya, itu dia mati video CCTV rekayasa itu. Ya. Apakah mengebasnya sekali, ribuan kali, bisa dibuat diulang-ulang oleh Muhammad Malazar untuk menggiring forensik ini, ya, dokter forensik ini, dan mereka yakin, ya, karena mereka nggak tahu mungkin, ya, video CCTV itu dari rekayasa. Nah, ini juga datanglah si Profesor UGM Edward Omar Sarfi Haris dengan statementnya di sebuah podcast, CCTV nggak mungkin direkayasa. Inilah omongan seorang profesor guru besar hukum pidana mengomentari, menilai yang bukan bidangnya, ya. Sekarang malulah dia, coba apalah omongannya dia sama mahasiswanya, coba. Atau mungkin dia sudah tidak tahu malu lagi, ya. Dia terbiasa mungkin kayak gitu. Video CCTV rekayasa itu dipakai lah Hakim Binsar Gultom, Kisworo Partai Tulus Tapea untuk inilah. Saya kopas ini langsung dari keputusan mereka. Semua tentang CCTV ini. Bahkan di sebuah podcast dengan Rosidia, Binsar Gultom itu, dengan undang-undang ITE, kami memutuskan ketika di ada tangan memasukkan sesuatu cyanida yang kami duga cyanida. Jangankan satu tangan Binsar Gultom, diedit pun 1000 tangan bisa di sana. Ya, kaki bisa ke langit juga bisa. Dengan percaya kau gabur-gabur seperti itu kayak anak kecil kau bisa digiring-giring. Yakin pula kau. Aduh. Ya. Hakim jadi bodoh. Hakim bodoh dibayar rakyat. Nah ini pertimbangan kasasi. Pertimbangan hakim kasasi bahwa setelah ahli Dr. Selamat Purnomo mempelajari rekaman CCTV peristiwa pidana tersebut pada yang memperlihatkan korban mengibas-ibas mulutnya, kemudian kejang dan sesak napas. Bayangkanlah, Selamat Purnomo ini dengan kabur-kabur itu dia bisa mengatakan itu sesak napas, mengibas-ibas mulutnya, kejang. Bayangkan, bentuk cacing pita kayak gitu bisa disimpulkan seperti itu. Mengebas berapa kali? Bisa jutaan kali diulang-ulang oleh Muhammad Malazar, itulah animasi. Ya, timbangan. Ya ini nggak tahu hasil rekayasa, ya. Perbaikilah ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jangan berharap kau bungkam rakyat, ya. Bungkam rakyat diam, lupa dari ingatan rakyat. Ini zaman teknologi media sosial, akan terekam semua ini, ya. Usul saya seperti saya bilang, ya, mengaku salah, minta maaf secara terbuka institusi kalian itu, ya. Tangkap, pecat, pidanakan. Mulai dari Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Malazar, Christopher Harimantrianto, dan semua jaksa-jaksa itu. Periksa juga keterlibatan Binsar Gultom, hakim itu, Partai Tulus Tutapea, dan Kisworo. Kok bisa gampang dia seperti orang idiot aja bisa harusnya menolak itu video kabur seperti itu. Masa hakim lebih bodoh daripada yang orang idiot? Kan perlu ditindaklanjuti itu, ya. Sepanjang itu tidak kalian lakukan, maka laboratorium forensik Mabes Polri itu cuma jadi studio animasi digital. Jangan pernah kalian percaya, saudara-saudara. Jangan pernah kalian percaya produk itu, ya. Itu adalah produk animasi rekayasa dari kepolisian rekayasa Indonesia. Dibayar rakyat menjadi polisi rekayasa. Dibayar rakyat dengan keringat rakyat 114 triliun rupiah. 400.000 per nyawa per tahun menyumbang kita ke institusi ini. Justru untuk merekayasa rakyat. Oke, sekian dulu pemirsa dari Beliki Akademi di Tepian Danau Toba yang indah. Merdeka!